Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Sanggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video tentang materi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugasnya itu terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi, di mana otoritas jasa keuangan itu diantaranya adanya perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Keuangan itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Asas-asas dari otoritas jasa keuangan itu ada 7. Yang pertama itu asas independensi, yaitu asas yang harus OJK itu harus independen, di mana dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fungsi dan tugas serta wewenangnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas kepastian hukum, di mana sebagai negara hukum OJK itu harus beroperasi di Indonesia, di negara Indonesia itu, yaitu untuk mengutamakan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakannya. Asas kepentingan umum, di mana asas ini membela dan melindungi serta memajukan kesejahteraan umum, bukan hanya pihak tertentu saja. Semua sebagai penyelenggara keuangan itu diberi peraturan dan pengawasan agar kepentingan umum itu terjaga dan terlindungi. Yang keempat, asas keterbukaan, di mana otoritas jasa keuangan itu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dalam penyelenggaraannya. Jadi membuka diri tentang tugas dan wewenang dari otoritas jasa keuangan itu sendiri secara publik. 5. Asas profesionalisme, di mana otoritas jasa keuangan itu mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu berdasarkan atau berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, di mana dalam hal ini otoritas jasa keuangan itu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, di mana bahwa apa yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan itu atau setiap tindakannya itu dan hasil akhirnya dalam penyelenggaraannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dari otoritas jasa keuangan itu ada 3. Yang pertama, mengatur atau membuat aturan dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang dari otoritas jasa keuangan itu ada 10. Yang pertama, dapat menetapkan peraturan perundang-undangan yang ada di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas dari otoritas jasa keuangan. Yang keempat, dapat mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang 8, otoritas jasa keuangan itu dapat melakukan pengawasan
pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, yang 10 itu dapat memberikan atau mencabut izin usaha, di mana izin usaha itu meliputi pengesahan atau penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.